Di persimpangan antara sejarah kuno dan dunia modern, berdiri sebuah negara yang telah menjadi saksi peradaban selama ribuan tahun. Inilah negara Iran. Iran tidak hanya tentang revolusi dan geopolitik, tetapi menyimpan warisan budaya yang luar biasa, landscape alam yang indah, dan kehidupan penduduk yang beragam. Di sini kita akan mengenal sisi lain dari negara Iran yang jarang untuk dibahas, mulai dari geografi hingga kehidupan penduduknya. Bendera Iran adalah simbol nasional Iran yang terdiri dari 3 warna utama, yaitu hijau, putih, dan juga merah. Warna hijau pada bendera melambangkan Islam dan kemakmuran. Warna putih adalah simbol perdamaian dan kejujuran, dan warna merah melambangkan keberanian dan pengorbanan dalam perjuangan. Di tengah garis putih pada bendera terdapat simbol kaligrafi berlafaz Allah dengan 5 bagian yang mewakili 5 rukun Islam. Jika diperhatikan lebih detail, di tepi antara setiap warna pada bendera terdapat tulisan Allahu Akbar sebanyak 22 kali. Kalimat ini ditulis 22 kali sebagai simbol tanggal 22 Bahman dalam kalender Iran yang bertepatan dengan hari kemenangan revolusi Islam. Iran yang secara resmi bernama Republik Islam Iran terletak di kawasan Asia Barat Daya, tepatnya di wilayah Timur Tengah. Di sebelah utara, Iran berbatasan dengan negara Turkmenistan dan Laut Kaspia. Di sebelah timur, Iran berbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan. Di sebelah selatan dengan Teluk Persia dan Teluk Oman. Di sebelah barat dengan Irak dan Turki, serta di sebelah barat laut dengan Azerbaijan dan Armenia. Luas wilayah Iran sekitar 1.648.195 km persegi, yang merupakan negara terluas kedua di Timur Tengah setelah Arab Saudi. Iran memiliki sistem pemerintahan Republik Islam yang merupakan gabungan antara teokrasi berdasarkan agama Islam dan demokrasi. Kekuasaan tertinggi di Iran berada di pemimpin tertinggi Iran yang saat ini dijabat oleh Ayatollah Ali Khamenei. Pemimpin tertinggi bertugas mengarahkan presiden pada kebijakan negara sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Presiden merupakan kepala pemerintahan yang bertanggung jawab atas kebijakan dalam negeri dan juga ekonomi. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu nasional, tetapi dalam beberapa kasus ditunjuk langsung oleh pemimpin tertinggi. Iran beribu kota di Teheran, yang terletak di bagian utara Iran di kaki pegunungan Alborz. Teheran memiliki populasi lebih dari 8 juta jiwa di wilayah kota, dan lebih dari 15 juta jiwa di wilayah metropolitan, menjadikannya salah satu ibu kota terpadat di Asia Barat. Kota ini adalah jantung pemerintahan Iran, tempat berdirinya kantor utama negara, parlemen, dan juga kediaman pemimpin tertinggi. Selain Teheran, terdapat beberapa kota penting lainnya di Iran seperti kota Isfahan yang dikenal sebagai pusat budaya dan sejarah. Kota Isfahan memiliki banyak arsitektur Islam klasik seperti Masjid Shah dan jembatan-jembatan indah di atas sungai Zayandeh. Shiraz adalah kota yang terletak di bagian selatan Iran yang terkenal sebagai kota puisi dan kota taman. Kota ini juga dekat dengan situs arkeologi kuno Persepolis yang merupakan bekas dari ibu kota Kekaisaran Akhemenia. Mashhad, kota yang terletak di timur laut Iran, adalah kota suci bagi umat Syiah karena menjadi tempat makam Imam Reza yang merupakan imam ke-8 Syiah. Sehingga tempat ini menjadi tujuan ziarah penting di Iran dan juga bagi umat Syiah. Iran memiliki kondisi fisik yang sangat bervariasi dan didominasi oleh pegunungan serta dataran tinggi. Pegunungan Zagros membentang dari barat laut hingga barat daya negara Iran, yang menjadi tulang punggung topografi Iran bagian barat. Terdapat juga pegunungan Alborz yang berada di utara Iran dekat dengan Laut Kaspia. Di wilayah ini terdapat Gunung Damavand yang merupakan gunung tertinggi di Iran dan di Asia Barat. Di dua wilayah pegunungan ini memiliki musim dingin bersalju dan musim panas yang sejuk.
Sekitar 2/3 wilayah Iran merupakan dataran tinggi kering yang dikenal sebagai dataran tinggi Iran. Di dalamnya terdapat gurun luas seperti Gurun Kafir dan Gurun Lut yang termasuk dua gurun terbesar dan terpanas di dunia. Dataran rendah terdapat di sepanjang pantai utara dekat Laut Kaspia dan di selatan dekat Teluk Persia dan Teluk Oman. Dataran rendah Laut Kaspia memiliki vegetasi yang lebih hijau dengan iklim yang lebih lembab dibandingkan bagian lain di Iran. Iran berada pada zona tektonik aktif akibat tumpukan antara lempeng Arab dan lempeng Eurasia. Akibatnya, negara ini sering mengalami gempa bumi, termasuk gempa besar Bam tahun 2003 dan gempa Kermanshah tahun 2017. Secara keseluruhan, geografis yang beragam ini adalah ciri khas dari Iran yang telah dilalui oleh berbagai peradaban. Dan berbicara tentang peradaban, bagaimana sih perkembangan peradaban di Iran dari waktu ke waktu? Dalam sejarahnya, wilayah Iran telah dihuni sejak zaman Paleolitikum, yaitu zaman batu tua. Bukti arkeologis menunjukkan adanya pemukiman manusia sejak 100.000 tahun yang lalu. Pada milenium keempat sebelum Masehi, kebudayaan Elam mulai muncul di bagian barat daya negara Iran. Elam merupakan peradaban urban awal di wilayah Iran. Suku Indo-Iran, bagian dari rumpun bangsa Indo-Eropa, mulai bermigrasi ke Iran sekitar 2000 sebelum Masehi. Budaya Elam dan suku Indo-Iran bercampur dan membentuk budaya Iran kuno. Dari tahun 550 hingga tahun 330 sebelum Masehi, Kerajaan Achaemenid didirikan oleh Cyrus Agung, yang menyatukan berbagai suku dan membentuk Kekaisaran Persia pertama. Kekaisaran Achaemenid meliputi wilayah yang luas dari India hingga Yunani, yang dikenal sebagai kekaisaran terbesar di dunia pada saat itu. Kekaisaran ini runtuh setelah dikalahkan oleh Alexander Agung dari Makedonia pada tahun 330 sebelum Masehi. Setelah itu, Persia berada di bawah berbagai kerajaan seperti Selikia, Partia, hingga Sasania. Pada tahun 651 Masehi, Kekaisaran Sasania ditaklukkan oleh pasukan Arab Muslim. Iran mulai diislamkan secara bertahap, tetapi budaya Persia tetap bertahan. Wilayah ini kemudian menjadi bagian dari kekhalifahan Islam seperti Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Banyak cendekiawan Persia seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina muncul dan memberikan kontribusi besar dalam bidang ilmu pengetahuan. Tetapi pada tahun 1258, invasi Mongol telah menghancurkan banyak kota di Persia. Youkhanet Mongol kemudian memerintah Iran sebagai bagian dari Kekaisaran Mongol. Pada tahun 1501 Masehi, Dinasti Safawiyah didirikan oleh Syah Ismail I. Dinasti ini menjadikan Syiah Imamiyah atau Syiah 12 Imam sebagai agama resmi Iran. Dinasti ini membawa kebangkitan budaya, seni, dan arsitektur Persia. Pada tahun 1794 hingga tahun 1925, Dinasti Qajar berkuasa di Iran. Masa ini ditandai oleh kemunduran ekonomi dan juga politik, serta meningkatnya pengaruh asing seperti Rusia dan juga Inggris. Pada tahun 1925, Reza Shah Pahlavi naik tahta dan memodernisasi Iran, yang membentuk negara sekuler dan melemahkan pengaruh para ulama. Saat itu, Iran sangat bebas karena dipengaruhi oleh gaya budaya Barat. Putra dari Reza Shah Pahlavi, Muhammad Reza Pahlavi, melanjutkan modernisasi tapi menjadi semakin otoriter. Ketidakpuasan terhadap rezim monarki dan ketimpangan sosial ekonomi telah memuncak di Iran. Akibatnya, pada tahun 1979, dipimpin oleh Ayatullah Ruhollah Khomeini, revolusi Islam berhasil menggulingkan pemerintahan Shah dan mendirikan Republik Islam Iran. Iran kemudian berubah menjadi negara anti-Barat dan mengalami perubahan besar dalam sosial dan politik. Ketegangan hubungan Iran dengan Amerika Serikat dan negara Barat lainnya semakin meningkat ketika Iran meluncurkan program nuklir. Akibatnya, Iran mendapatkan sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan juga negara Barat.
Meskipun demikian, Iran tetap menjadi salah satu kekuatan besar di kawasan Timur Tengah. Lalu, bagaimana dengan kondisi penduduk Iran saat ini? Jumlah penduduk Iran saat ini pada tahun 2025 adalah 89.380.000 jiwa. Lebih dari 70% penduduk Iran tinggal di daerah perkotaan, terutama di kota-kota besar seperti Teheran, Mashhad, dan Isfahan. Iran adalah negara multi-etnis. Mayoritas penduduk Iran berasal dari etnis Persia yang mencakup 61% dari populasi. Terdapat juga banyak kelompok etnis lainnya seperti Azerbaijan, Kurdi, Lur, Baloch, Arab Iran, dan juga Turkmen. Sekitar 90–95% dari penduduk Iran menganut agama Islam, terutama aliran Syiah Imamiyah. Terdapat juga penganut aliran Sunni yang dianut oleh etnis Kurdi dan etnis Arab. Agama Kristen dan Yahudi juga memiliki penganut di Iran, dan bahkan orang yang berpindah dari Islam ke Kristen telah meningkat di Iran meskipun secara diam-diam. Agama tradisional Iran seperti Zoroaster juga dianut di sana. Zoroaster adalah agama monoteistik yang menyembah Ahura Mazda sebagai satu Tuhan yang Maha Kuasa dan pencipta alam semesta. Bahasa resmi di Iran adalah bahasa Persia yang sering disebut sebagai Farsi. Pemerintah mewajibkan penggunaan bahasa Persia dalam pendidikan dan pemerintahan. Tetapi bahasa daerah seperti Azeri dan Kurdi masih banyak digunakan dalam komunikasi sehari-hari dan di komunitas masing-masing. Budaya khas penduduk Iran sangat kaya dan juga beragam, yang dipengaruhi oleh sejarah panjang peradaban Persia kuno, agama Islam, dan juga tradisi lokal. Budaya Iran sangat identik dengan seni, terutama puisi klasik seperti karya Hafez, Rumi, dan Ferdowsi. Seni lukis dan kaligrafi juga merupakan bagian penting dari budaya Iran. Miniatur Persia adalah lukisan kecil yang sangat detail di Iran, yang sering menggambarkan adegan epik dan mitologi. Kaligrafi juga sangat dihargai di sana, yang sering digunakan dalam seni arsitektur, sastra, dan juga dekorasi rumah. Arsitektur masjid dengan kubah biru, mozaik geometris, dan lengkungan besar merupakan ciri khas dari arsitektur Iran atau Persia. Gaya arsitektur Persia telah memberikan pengaruh besar pada gaya arsitektur Islam dan Asia Tengah. Desain arsitektur masjid-masjid, madrasah, dan makam-makam Islam mengadopsi banyak elemen dari arsitektur Persia. Misalnya pada penggunaan kubah-kubah tinggi, lengkungan-lengkungan besar, dan juga penggunaan taman. Selain itu, Iran juga terkenal dengan karpet Persianya. Karpet Persia merupakan salah satu produk ekspor terbaik Iran yang telah dikenal ke seluruh dunia. Iran juga memiliki beberapa tradisi dan perayaan seperti perayaan Nowruz. Nowruz yang berarti hari baru adalah perayaan tahun baru Persia yang jatuh pada hari pertama setiap musim semi. Perayaan ini merupakan salah satu tradisi Persia tertua yang telah dirayakan selama lebih dari 3.000 tahun. Hari keagamaan juga dirayakan di Iran seperti hari Ashura dan hari Arba'in. Hari tersebut adalah hari peringatan kematian Imam Hussein yang sangat penting di Iran dan dirayakan dengan prosesi keagamaan yang besar. Dan tentunya Iran juga kaya akan berbagai hidangan kuliner seperti pesenjan, badenjan, gourmet sabzi, tahdik, dan juga cello kebab. Iran menganut sistem ekonomi campuran dengan negara yang berperan sangat besar dalam perekonomian. Banyak industri strategis seperti minyak dan gas, petrokimia, dan sebagian besar sektor perbankan dimiliki dan dikendalikan oleh pemerintah atau badan-badan semi-pemerintah. Berdasarkan data tahun 2023, PDB Iran mencapai angka 400–450 miliar US dollar, dengan PDB per kapita yang mencapai angka 4.465 US dollar pada tahun yang sama. Minyak dan gas adalah tulang punggung ekonomi Iran. Iran memiliki cadangan minyak terbesar keempat dan gas alam terbesar kedua di dunia.
Minyak dan gas telah menjadi sumber pendapatan utama bagi negara dan juga sebagai sumber devisa. Dalam perekonomiannya, Iran telah menghadapi sanksi ekonomi dari negara-negara barat, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa, terutama sejak Revolusi Islam tahun 1979. Dalam menghadapi tekanan ekonomi ini, Iran menerapkan berbagai strategi adaptif seperti mencari mitra dagang baru. Iran telah meningkatkan hubungan dagang dan diplomatik dengan negara-negara seperti Cina, Rusia, India, Turki, Venezuela, dan beberapa negara lainnya. Iran juga telah menandatangani kesepakatan strategis 25 tahun dengan Cina, yang mencakup investasi infrastruktur, energi, dan juga militer. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Iran telah meningkatkan produksi domestik. Konsep ini berfokus pada produksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor, termasuk substitusi barang impor di sektor industri dan pertanian. Iran juga mampu mengembangkan industri militer dan teknologi dalam negerinya sendiri, termasuk pengembangan drone, senjata, dan sistem cyber. Dan bahkan Iran dapat mengembangkan teknologi nuklirnya yang membuat kekhawatiran di negara barat. Hal ini dapat dilakukan karena tingkat pendidikan dan sumber daya manusia di Iran yang tinggi. Banyak universitas di Iran yang unggul di bidang teknik, fisika, kimia, dan juga nuklir. Setiap tahunnya, ratusan ribu mahasiswa lulus dari program-program teknik dan juga sains. Selain itu, banyak juga dari orang Iran yang memiliki literasi tinggi karena minat membaca buku mereka yang sangat tinggi. Meskipun strategi-strategi di atas membuat Iran dapat bertahan, namun Iran memiliki beberapa tantangan seperti inflasi yang sangat tinggi, kemiskinan yang meningkat, pengangguran tinggi, dan kurangnya akses ke teknologi dan investasi. Tantangan lain juga datang dari kondisi geopolitik Timur Tengah yang tidak stabil, terutama ketegangan Iran dengan Israel. Nah, berbagai tantangan ini perlu diatasi oleh Iran agar kedepannya tetap dapat mempertahankan kedaulatan negaranya. Jadi, sekian pembahasan kita pada video kali ini tentang negara Iran. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di next video, and see ya!